Aduh, ini lebih ribet dari hidup gue, guys. Real Madrid gagal total musim lalu, tapi malah cuan besar. Xabi Alonso baru datang, langsung bawa perubahan. Perez makin keras kepala, tapi duit klub justru naik meski nol trofi. Sekarang mereka harus milih, kasih nomor 10 ke Mbappe atau Arda Güler. Sambil diam-diam bidik Rodri yang pernah bikin Vinicius panas hati. Lo ngerasa ini bakal meledak juga nggak? Hai bro, lo pasti ngerti kenapa bola itu penting, karena hidup lo? Ya, nggak sepenting itu. Tapi tenang, di channel ini, lo bakal ngerasa penting lagi. Kita bahas berita transfer terbaru, gosip bola, dan drama klub elit bareng gue, fans halu tapi serius. Mau subscribe? Bagus. Gak mau? Ya gak apa-apa. Yang penting lo udah nyasar ke sini, hih. Oke, right? Ayo kita ke inti videonya. Guys, lo percaya nggak? Nomor punggung doang bisa bikin ribut satu klub sebesar Real Madrid. Tapi ini bukan sembarang nomor. Kita lagi ngomongin nomor 10. Lambang kejayaan. Ikon status. Jersey keramat yang pernah dikenakan oleh legenda seperti Luka Modric, dan sekarang, kosong. Masalahnya, Real Madrid lagi dihadapkan sama dua nama besar yang sama-sama layak jadi penerusnya. Kylian Mbappe dan Arda Güler. Keduanya punya alasan kuat. Tapi, siapa yang bakal dapat? Pertama, Kylian Mbappe. Setelah drama panjang, dia resmi gabung ke Madrid musim lalu. Langsung pakai nomor 9, warisan dari Benzema. Performanya solid di musim debut. Tapi sekarang, Modric cabut, dan jersey nomor 10 kosong. Sebagai bintang global, Mbappe cocok banget pakai nomor itu buat branding dan simbol dominasi. Fans di seluruh dunia pasti langsung identikan dia dengan Madrid era baru. Ada tapinya, masih ada Arda Güler, bocah Turki yang musim lalu nyaris tenggelam karena cedera. Tapi pas dia fit, langsung nunjukin kelasnya. Total, 3 gol dari 16 tembakan on target, minim menit main, tapi dampaknya berasa. Güler main kalem, tapi punya visi tajam. Banyak yang mulai nyebut dia Modric baru, bukan karena gaya rambutnya, tapi karena otaknya di lapangan, dan yang bikin cerita makin panas, Güler udah ngincar nomor 10 dari awal. Dia pernah bilang itu langsung, mimpinya adalah pakai nomor 10 di Madrid. Dan sekarang, kesempatan itu cuma sejengkal lagi. Nah lo, kalau lo jadi Xabi Alonso, lo kasih nomor 10 ke siapa? Di satu sisi, Mbappe itu superstar global yang bisa ningkatin nilai pasar Madrid. Tapi di sisi lain, Güler itu simbol masa depan. Produk internal yang bisa tumbuh jadi ikon sejati bernabuh. Lebih gila lagi, gimana kalau Güler gak dapat nomor itu dan ngerasa dikesampingkan? Akankah itu bikin dia drop atau bahkan minta pindah? Tapi tunggu dulu, guys. Real Madrid musim lalu itu gagal total secara trofi. 0 gelar, kalah di semua lini. Tapi anehnya, secara finansial, mereka tetap untung besar. Kok bisa? Ada indikasi kuat kalau manajemen Madrid main cerdas lewat sistem pajak dan restrukturisasi gaji. Bahkan beberapa analis bilang, ini bagian dari rencana jangka panjang Perez buat ngamanin dana. Demi beli satu bintang besar. Dan tebak siapa yang masuk radar? Rodri. Iya, Rodri dari Manchester City. Gelandang kelas dunia, otak lini tengah timnas Spanyol. Dan, ini yang menarik, dia adalah anak kesayangan Xabi Alonso. Tapi guys, lo masih inget kan? Rodri lah yang bikin Vinicius kecewa berat di Ballon d'Or 2024. Banyak yang ngerasa Vini lebih layak dapat tempat di atas. Tapi justru Rodri yang naik podium dan nyalip. Dan sekarang, klub yang dibela Vinicius malah ngejar orang yang bikin dia kepanasan. Api ini bukan lagi soal angka di atas kertas. Ini udah masuk wilayah ego, harga diri, dan chemistry ruang ganti. Tim Mbappe, bintang global yang haus sorotan. Tim Güler, bocah ajaib yang udah nunjukin loyalitas dan ketenangan. Atau kalian justru, tim Rodri, yang bisa jadi kepingan terakhir puzzle Xabi Alonso? Tulis pendapat lo di komentar, guys. Dan jangan lupa like subscribe kalau lo suka gaya ngobrol langsung kayak gini. Karena di segmen ketiga, kita bakal bongkar lebih dalam konflik dingin antara Vinicius dan Rodri, dan kenapa keputusan Xabi Alonso bisa jadi blunder besar. Kalau chemistry di ruang ganti gak dijaga, jangan kemana-mana. Real Madrid masih nyimpen banyak ledakan. Guys, siapa sangka ya? Musim lalu Real Madrid gak bawa pulang satupun trofi utama. Tapi di balik kegagalan itu, ternyata ada angka-angka yang bikin geleng-geleng kepala. Menurut laporan resmi, Real Madrid justru cetak rekor finansial. Laba bersih 24 juta euro, naik dari 15 juta euro tahun sebelumnya. Pendapatan operasional 1,185 miliar euro, tertinggi di dunia sepak bola. Kas sebesar 165 juta euro,
Dan utang bersih? Cuma 11,7 juta euro. Rasio utang EBITDA? 0,0 gila. Padahal ini semua terjadi saat mereka nggak juara Liga, Liga Champions, apalagi Copa del Rey. Jadi pertanyaannya, kok bisa? Jawabannya, ada di strategi finansial Florentino Perez. Dia berani ambil keputusan nggak populer, menahan belanja pemain besar, menekan struktur gaji, sambil ngandalin stadion baru dan sponsor internasional. Dan ini berhasil. Bahkan menurut laporan, salah satu sumber utama cuan mereka musim lalu berasal dari aktivitas non-sepak bola kayak konser dan hospitality di stadion. Real Madrid seperti sengaja mengorbankan musim ini demi rencana jangka panjang. Tapi guys, rencana panjang itu sekarang mulai kelihatan. Karena di tengah keuntungan ini, Madrid justru dikabarkan siap gerak lagi di bursa transfer. Satu nama muncul, Rodri, gelandang andalan Manchester City. Yap, pemain yang disebut-sebut sebagai gelandang terbaik dunia saat ini. Tapi lo masih inget nggak? Siapa yang dibikin kecewa berat sama Rodri? Betul. Vinicius Junior, di ajang Ballon d'Or 2024, banyak yang bilang Vini pantas dapat posisi lebih tinggi. Tapi siapa yang naik podium? Rodri. Dan sekarang, klub yang selama ini didukung mati-matian sama Vini, malah mau rekrut pemain yang secara langsung jadi rival emosionalnya. Ini udah bukan cuma soal taktik, tapi soal ego, chemistry ruang ganti, dan nasib jangka panjang tim. Apalagi sekarang skuad Madrid makin mewah, ada Mbappe, pemain paling haus panggung, ada Arda Güler, bocah elegan yang makin bersinar, dan bisa jadi bentroperan kalau Rodri benar-benar datang. Makanya, ini bukan soal siapa yang hebat, tapi siapa yang bisa bikin tim ini tetap solid tanpa meledak dari dalam. Kalau lo jadi Xabi Alonso atau Perez, lo bakal pilih siapa? Tim Mbappe, raja sorotan, tim Güler, bocah masa depan, atau tim Rodri, jaminan taktik tapi berisiko bikin ruang ganti keruh? Tulis pendapat lo di komentar. Dan jangan lupa, like subscribe kalau lo suka gaya ngobrol kayak gini. Karena di segmen selanjutnya, kita bakal bongkar efek domino dari masuknya Rodri ke Madrid. Dan bagaimana ini bisa ngebelah loyalitas Vinicius. Stay tune, drama Madrid baru aja dimulai. Lo bayangin ya, Vinicius yang udah berjuang mati-matian, bahkan sampai masuk top 3 Ballon d'Or 2024, justru dibalas dingin sama klubnya sendiri. Iya bro. Real Madrid sekarang malah ngincar orang yang jadi penghancur mimpi Vinicius di Ballon d'Or. Dan yang mereka incar bukan pemain biasa, tapi sosok yang jadi jantungnya Manchester City, Rodri. Setelah Toni Kroos pensiun tahun 2024 kemarin, lini tengah Real Madrid mulai kelihatan goyah. Nggak ada lagi sosok pemimpin yang tenang, yang bisa atur tempo dan ngontrol permainan dari tengah. Hasilnya, musim 2024 hingga 2025 kemarin, Real Madrid gagal total. Nggak ada gelar domestik, nggak ada gelar Eropa. Kering prestasi. Makanya, manajemen klub langsung gercep nyari pengganti Kroos. Tapi bukan sembarang pengganti. Mereka butuh dirigen baru yang bisa jadi roh permainan seperti Kroos dulu. Beberapa nama sempat masuk radar. Nicolo Barella dari Inter, Enzo Fernandez dari Chelsea, Alexis McAllister dari Liverpool, tapi masalahnya semua pemain itu masih jadi andalan klub masing-masing dan kontraknya panjang. Sulit, mahal, dan belum tentu bisa lepas. Lalu, datanglah satu nama yang bikin kaget. Rodri, orang yang secara gak langsung menyebabkan Vinicius gagal Ballon d'Or. Yap, Rodri, gelandang bertahan top asal Spanyol, jadi pilihan utama Real Madrid. Usianya 29 tahun, dan kontraknya di City tinggal tersisa 2 tahun lagi sampai 2027. Dari sisi bisnis, ini kesempatan emas buat Madrid. Dari sisi emosional, ini agak nyakitin sih buat Vinicius. Gimana enggak? Rodri lah yang waktu itu tampil luar biasa di final Euro bareng Spanyol, yang bantu City sapu gelar, dan akhirnya menyalip Vinicius di voting Ballon d'Or 2024. Dan sekarang, klub lo malah mau ngasih kontrak besar buat dia? Gila sih, bro. Tapi tunggu dulu. Real Madrid ternyata udah punya skenario besar. Mereka siap lepas Rodrigo Goes, pemain Brasil juga, buat dapat tambahan dana antara 80-100 juta euro, atau sekitar 1,8 triliun rupiah, dan semua duit itu rencananya bakal dialokasikan buat beli Rodri. Sakitnya double sih buat Vinicius. Satu sahabatnya mau dijual, satu musuhnya mau direkrut, dan semua itu demi nutup satu lubang kosong peninggalan Toni Kroos. Tapi bro, ironi sesungguhnya malah muncul dari si legenda itu sendiri. Karena ternyata Toni Kroos sendiri ngaku dia gak pernah ngefans sama Real Madrid. Waduh bro, ini sih gila. Gimana bisa Real Madrid yang katanya klub terbaik abad ini malah dapat pengakuan kayak gini dari legendanya sendiri?
Lu siap ya? Kita bahas fakta yang gak pernah diungkap sebelumnya. Tentang sosok yang diam-diam nyentil harga diri klub besar, Toni Kroos. Di mata fans Real Madrid, Toni Kroos bukan cuma jenderal lapangan tengah. Dia legenda hidup. 5 trofi Liga Champions, 4 gelar La Liga, dan ratusan momen magis bareng Modric dan Casemiro. Tapi ternyata, ada sisi yang bikin banyak fans garuk-garuk kepala. Baru-baru ini, Toni Kroos mengaku nggak pernah jadi fans Real Madrid. Bahkan sejak kecil, dia bukan Madridista. Katanya gini, entah kenapa, saya punya jersey Luis Figo. Tapi saya tidak tahu seberapa besar itu akan membantu saya. Saya tidak pernah menjadi pendukung Real Madrid. Gila gak tuh? Padahal banyak yang percaya, sejak kecil Kroos udah ditakdirkan main di Bernabeu. Apalagi sempat beredar foto dia pakai jersey Real Madrid waktu kecil. Tapi ternyata, semua itu cuma kebetulan. Sebenarnya Kroos lebih dukung Werder Bremen, klub Jerman yang waktu kecil jadi panutan dia. Tapi bro, justru ini yang bikin makin menarik. Bayangin ya, lo jadi pemain yang gak cinta-cinta amat sama klub, tapi lo kasih segalanya. Bahkan lo pensiun dengan cara yang gak dimiliki siapapun. Banyak fans Real Madrid yang sampai sekarang belum bisa move on dari keputusan Kroos pensiun di puncak. Tapi, lo harus tahu. Ada satu alasan tersembunyi, yang mungkin bikin lo mikir ulang soal arti loyalitas di sepak bola. Dan yang lebih gila lagi. Alasan itu nyambung banget ke situasi Vinicius dan Mbappe sekarang. Kroos memilih pensiun setelah musim terbaik dalam karirnya. Dia mundur sebelum digeser, sebelum dicadangkan. Dia pensiun dengan kepala tegak, dan warisan yang gak bisa dibantah siapapun. Tapi justru dari sini, ada pelajaran besar buat Real Madrid hari ini. Kalau Toni Kroos aja, yang bukan fans sejak kecil, bisa kasih segalanya, lo pikir pemain kayak Mbappe dan Vinicius bakal segitu loyalnya? Apalagi sekarang, ada peringatan besar yang mulai beredar di balik layar Bernabeu. Real Madrid harus hati-hati. Soal kontrak. Soal kepercayaan. Soal rasa nyaman pemain bintangnya. Karena bisa jadi, semua yang dibangun setelah era Kroos, bakal runtuh dari dalam. Gimana bisa? Dan siapa yang sebenarnya kirim peringatan ke Real Madrid? Jangan kemana-mana, bro. Segmen berikutnya bakal bongkar semua. Waduh bro. Ini sih gila. Gimana bisa Real Madrid malah kayak gini ke Vinicius? Pemain yang selama ini mereka banggakan, malah makin ke belakang. Dan semua ini terjadi setelah Mbappe datang. Gue gak ngerti lagi deh, udah triliunan digelontorin, malah jeblok di momen penting. Sekarang Real Madrid lagi-lagi dapat peringatan pedas. Musim ini, Kylian Mbappe resmi mendarat di Santiago Bernabeu. Ekspektasi? Langit. Beneran. Soalnya dia datang pas Real Madrid baru angkat trofi La Liga dan Liga Champions musim sebelumnya. Tapi setelah Mbappe datang ya ampun bro, malah anjlok. Mbappe sendiri sih oke, 44 gol dari 59 penampilan. Tapi Vinicius? Cuma nyetak 22 gol dari 58 laga. Padahal sebelumnya konsisten, 23 gol, 2022-2023, dan 24 gol, 2023-2024. Angka itu bukan sekadar statistik, bro. Tapi gambaran gimana dominasi Vinicius yang perlahan terkikis sama Mbappe. Dan paling parah, kombinasi keduanya gak bikin Real Madrid angkat trofi apapun. Serius, Real cuma finish kedua di La Liga. Tersingkir di perempat final Liga Champions, gak ada Copa del Rey. Gak ada Super Copa. Nihil, mantan pemain sekaligus ex-direktur Real Madrid, Predrag Mijatovic, belak-belakan, katanya, Vinicius menurun karena fansnya juga mulai menjauh. Bro, lo paham kan maksudnya? Dulu Vini dielu-elukan, sekarang malah kayak dilupain. Dan itu bukan satu-satunya warning dari Mijatovic. Dia juga nyentil kebijakan klub yang doyan beli pemain-pemain bintang dalam waktu singkat. Ketika lo nyari pengganti Kroos, Modric, Casemiro, dan semuanya lo ganti dalam satu musim ya mustahil. Klub harus ambil keputusan yang lebih bijak. Ucap Mijatovic. Dan lebih lanjut, dia curiga, apakah Vinicius masih dihormati fans seperti dulu? Atau dia juga udah mulai males main buat klub ini? Bukan cuma psikologis, tapi juga soal nilai jual. Kalau Vinicius makin tenggelam dan gak perform, pertanyaan besarnya, siapa yang mau beli dia dengan harga tinggi musim depan? Atau Real Madrid bakal terpaksa lepas dia dengan harga rugi? Menumpuk pemain mahal bisa jadi bumerang,
kata Mijatovic. Punya banyak nama besar gak otomatis bikin lo kuat. Lo malah kesulitan ngasih ruang, perhatian, bahkan kasih sayang ke semua pemain yang lo punya. Lo pikir Mbappe bisa bagi panggung sama Vini? Atau Vini bakal diam kalau menit mainnya mulai berkurang? Bro, Real Madrid sekarang kayak punya Ferrari dan Lamborghini, tapi gak tahu siapa yang boleh nyetir. Ujungnya, nabrak juga, dan parahnya lagi. Kabarnya, Vinicius disiapin pesawat pribadi loh, kalau beneran cabut dari Real Madrid. Waduh bro, ini makin gak masuk akal. Pemain yang dulu dijaga mati-matian. Sekarang malah udah disiapin jalur keluar VIP, kenapa Real sampai segitunya? Dan siapa yang siap tampung Vinicius kalau dia cabut? Stay di video ini bro, karena setelah ini bakal kita bahas semua bocoran gila soal jet pribadi, klub peminat, dan konflik dalam tim. Vinicius Junior lagi jadi target utama para petinggi Liga Pro Saudi. Mereka nggak main-main, bener-bener siap lempar duit gede banget ke Real Madrid. Nilainya? Sekitar 302 juta pound, atau setara 6,6 triliun rupiah. Kalau deal, ini bakal pecahin rekor transfer dunia, ngalahin Neymar yang dulu dibeli PSG dari Barcelona seharga 200 juta pound. Tapi ini bukan sekadar transfer mahal. Bro, yang bikin geleng-geleng, duit segitu bisa dipakai buat beli satu pesawat Boeing 777 baru. Harga satu unit Boeing 777 itu sekitar 375,5 juta dolar, menurut data dari EM Airplane. Artinya, Vinicius bisa beli satu pesawat pribadi kelas berat. Dan masih sisa uang sekitar 29,5 juta dolar alias 481 miliar rupiah. Kebayang nggak? Beli pesawat, dapat kembalian hampir setengah triliun. Gokil, kalau itu belum cukup buat bikin kita bengong, gajinya juga nggak kalah edan. Kalau Vinicius terima pindah ke Liga Pro Saudi, dia bisa dibayar sekitar 475.000 pound per hari. Bukan per minggu, bro. Per hari, itu artinya hampir 10 miliar rupiah sehari. Satu hari kerja, setara gaji pemain Liga 1 selama setahun lebih. Bahkan satu minggu aja, dia udah bisa beli Lamborghini yang paling baru dan masih sisa buat liburan ke Maldives. Nah, di titik ini yang jadi pertanyaan. Apakah Real Madrid bakal melepas Vinicius? Dan ini bagian yang agak ngeri tapi penting, kontrak Vinicius memang masih berlaku sampai 2027. Tapi sampai sekarang belum ada pengumuman resmi soal perpanjangan kontraknya. Negosiasinya sempat berjalan, tapi belum selesai. Di saat kayak gini, Arab Saudi datang. Bawa koper berisi triliunan rupiah. Katanya, orang-orang Saudi nggak buru-buru. Mereka tahu, sekarang belum bisa dapetin Vinicius, tapi mereka sabar. Bahkan kalau Vinicius akhirnya Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.